Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk bersekutu dengan Engkau, Bapa, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebagaimana firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapi ibadah secara live. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus beracara di tengah-tengah kami. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh kepekaan, roh penundukan diri, roh takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengenal dengan benar apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Terima kasih buat Ibu Yuli yang telah memberkati kita melalui pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sekarang kita sedang memasuki Minggu Sengsara. Ya, kita sebentar lagi akan memasuki atau memperingati Jumat Agung. Ya, pada hari Jumat. Di mana kita boleh kembali mengenang bagaimana Tuhan sudah berkorban, bagaimana Tuhan sudah menderita, bagaimana Tuhan sudah mencurahkan tubuh dan darahnya untuk kita manusia yang berdosa ini. Mari kita coba kembali mengingat-ingat bagaimana Tuhan berpekara di tengah-tengah kita. Bagaimana Tuhan telah melakukan karyanya yang teramat besar buat kita manusia yang ada di muka bumi ini. Tanpa Kristus, tanpa kasih Kristus, tanpa pengorbanannya, semua yang ada di tengah-tengah kita tidaklah berarti apa-apa. Bahkan dikatakan, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, dikatakan sia-sialah kepercayaan kita. Mari kita coba merenungkan kembali bagaimana Kristus sudah melakukan karyanya yang terbesar itu. Untuk kembali kita kenang, ya, melalui sakramen perjamuan kudus, ya, ketika tubuh dan darahnya kita makan dan kita minum, itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada satu pribadi yang sudah berkorban nyawa demi kita. Harusnya ini menjadi perenungan bagi kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita kembali mengingat-ingat bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Apakah kita lebih sungguh lagi, lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, ataukah malah sebaliknya? Tapi saya percaya untuk kita yang sungguh-sungguh meresponi dengan benar karya salib Kristus, karya penyelamatan Tuhan atas kita, maka kita tidak akan menggampangkan kasih Tuhan, menggampangkan kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan dengan tema ditebus oleh kasih karunia. Firman Tuhan dengan tema ditebus oleh kasih karunia. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 6. Roma 6.
Ayat 1 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat saudara. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang kita terima dengan cuma-cuma. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang kita terima dengan cuma-cuma. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang tidak benar dibenarkan. Kasih karunia-Nya lah yang telah melayakkan dan membenarkan kita, ya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Kasih karunia ibarat hadiah mahal yang diberikan kepada seseorang yang tak pantas menerimanya. Mungkin saudara pernah mendengar, ya, ada penghuni lapas, ya, seorang narapidana, dia harusnya dihukum mati, ya, dia harusnya dihukum mati karena kejahatannya yang sangat besar. Tetapi ketika ada satu pribadi rela menggantikan si narapidana ini yang harusnya dihukum mati karena kejahatannya, terjadilah barter, ya, terjadilah barter. Saya rela menggantikan
si narapidana ini, dia dinyatakan bebas bersyarat. Ya, dia dinyatakan bebas bersyarat. Justru yang menanggung itu adalah yang menggantikannya. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Kita ini memiliki tabiat dosa. Kita ini mewarisi tabiat dosa dari kakek buyut kita terdahulu, yaitu Adam. Bahkan kita berlumuran dosa. Manusia ini penuh dengan dosa. Manusia ini tidak pantas. Ya, manusia ini tidak layak. Manusia ini tidak benar. Dikatakan di firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Dan kita tahu bahwa maut ada di dalam api neraka. Karena dosa itulah, ya, dosa itu merupakan satu kengerian yang teramat sangat. Dosa itu membuat manusia terpisah dengan Allah. Padahal sebelumnya, manusia pertama, Adam dan Hawa, boleh bercakap-cakap dengan Bapa, boleh berkomunikasi dengan baik ketika berada di Taman Eden. Tetapi semenjak manusia mengalami kejatuhan, apa yang terjadi? Putusnya komunikasi, putusnya percakapan dengan Allah. Ya, akibat dosa manusia terpisah dari Allah, manusia terhilang, manusia mati binasa, bahkan mengalami kematian kedua. Itu satu kengerian yang teramat sangat. Padahal rancangan Tuhan di awal dikatakan diciptakan segambar serupa seperti Kristus. Tetapi gambaran Kristus hilang akibat dosa tadi. Akibat manusia jatuh di dalam dosa, kemuliaan Allah lalu daripada kita. Ya, kita yang tadinya bisa leluasa bicara dengan Tuhan, leluasa datang kepada Tuhan, dosa justru membuat kita tertuduh, terdakwa, terintimidasi. Kita merasa nggak pantas, kita merasa nggak layak, kita menjauh daripada Tuhan. Ya. Ingat, dosa inilah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini, yang ada di jagat raya ini. Ingat, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita nggak pantas, seperti narapidana tadi, dikatakan dia dihukum mati, tetapi ada seseorang yang rela menggantikan, bahkan dinyatakan bebas bersyarat. Mungkin saudara juga melihat ada contoh-contoh lain, ya. Ketika ada seorang petinju, ya, dia bahkan ketika bertarung sampai bonyok-bonyok, sampai babak belur, bahkan berjatuh-jatuhan, ya, jatuh bangun, dan akhirnya dinyatakan bahwa yang bonyok-bonyok ini dinyatakan juara, dialah pemenangnya. Dia mendapatkan sabuk ya sebagai kemenangannya. Tetapi tahukah saudara, apakah sabuk juara itu dipersembahkan kepada si petinju itu? Tidak. Justru sabuk ini dipersembahkan kepada keluarganya. Keluarganya cuma menonton. Keluarganya cuma menonton, cuma menyaksikan melalui televisi. Tetapi sabuk juara itu, maka hadiah yang diterima sang petinju dipersembahkan semuanya, sepenuhnya kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seperti itulah kita. Kita yang harusnya nggak layak, kita yang harusnya gak pantas menerima hadiah mahal, hadiah istimewa, hadiah ilahi. Justru Tuhan kita rela barter demi kita. Yuk kita buka
Di Yesaya 53. Yesaya 53. Ini berbicara tentang penyaliban Yesus. Yesaya 53. Coba kita lihat di ayat 2. Mungkin salah seorang bisa baca. Yesaya 53 ayat 2. Silakan. Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Iya, kalau kita nonton The Passion of the Christ, ya, tontonan yang kita lihat di televisi atau di film itu mukanya masih enak dilihat. Mukanya masih enak dilihat. Tetapi yang sesungguhnya mukanya dikatakan di Yesaya 53 ayat 2. Mukanya sudah hancur, mukanya sudah remuk. Bahkan kita enggan untuk melihatnya. Kita enggan untuk melihatnya, saking buruknya, saking rusaknya, saking hancurnya wajah Tuhan. Yang sesungguhnya lagi, dia itu, tidak memakai di bagian kemaluan. Itu telanjang bulat. Artinya Tuhan kita ini dipermalukan habis di hadapan semua orang. Sangat hina, sangat buruk, sangat jelek, sangat sadis malah. Dia dirajang ya 39 kali. Itu daging ya yang teroyak, daging. Mungkin kalau kita ibu rumah tangga yang biasa di dapur, ketika kena irisan pisau ya, akibat kita motong bawang misalnya, kena ada luka sedikit aja, kita berasa perih. Ditambah garam. Tapi ini bukan garam, cuka. Cuka dilempari atau diciprat ke seluruh tubuhnya yang luka-luka tadi. Betapa perihnya, sangat perih. Ya. Semua bagian tubuh itu sudah rusak dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Bagian kepala dimahkotai duri, bagian tangan dipaku, bagian kaki dipaku, bagian perut ditusuk. Semua itu punya arti. Di ayat 2 tadi, kita enggan untuk melihatnya. Yuk kita lihat lagi. Kita lihat di ayat 10 dan 11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ingat, Tuhan rela menggantikan kita. Dia rela menggantikan segalanya karena dia tahu upah dosa ialah maut. Manusia tidak akan selamat. Kecuali yang empunya sorga itu turun ke dalam dunia ini. Sang juru selamat itu sendiri datang ke dalam dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Kristus, hanya nama Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat manusia yang ada di dunia ini. Dia rela barter. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sehingga begitu
rela, ya, dia korbankan segalanya. Bahkan ketika ada di Getsemani, Bapa, lalukanlah cawan ini daripada. Bahkan keringatnya berpeluh-peluh darah. Saking, apa ya, kalau dibilang, yang paling dia takutkan adalah dia terpisah dari Bapaknya. Salib dia bisa hadapi, tapi terpisah dari Bapaknya, itulah yang paling dia takutkan. Bagaimana dengan kita? Makanya ada Eli, Eli lama sabatani. Bapa, Bapa, janganlah engkau tinggalkan aku. Yang paling di dalam hidup kita, bukan soal penderitaannya. Tapi kalau kita terpisah dari Bapa, itulah yang paling kita takutkan dalam hidup. Karena kalau kita terpisah dari Bapa, kita akan kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan keselamatan itu sendiri. Makanya penyaliban Yesus itu supaya kita, Tuhan mau memulihkan hubungan. Tuhan mau memperdamaikan kita kembali. Tuhan mau supaya ada rekonsiliasi di tengah-tengah kita. Mungkin ada hubungan yang dingin satu dengan yang lain. Mungkin ada hubungan yang tidak harmoni satu dengan yang lain. Saya tidak tahu bagaimana kita di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Saya percaya kita pasti punya pergumulan dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau ketika kita menerima kasih Kristus, menerima kemuliaannya, Tuhan mau supaya kita juga diperdamaikan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Inilah maksud kenapa Tuhan tebus kita melalui kasih-Nya. Ingat, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itulah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini untuk karya penyelamatan. Dengan cara apa? Dengan cara terkutuk, yaitu digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Silakan salah seorang baca. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13, firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, orang yang tergantung di kayu salib dikatakan terkutuk. Dia rela menanggung itu semua demi kita, manusia yang berdosa ini. Artinya Tuhan itu luar biasa, kasih-Nya luar biasa. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh meresponi dengan benar karya penyaliban Yesus, karya kasih Kristus, satu kengerian yang teramat sangat. Yesaya 53 ayat 10a tadi, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Kita dibenarkan, tapi Tuhan rela diremukkan. Tuhan rela mengalami kesakitan. Tuhan rela menanggung itu semua. Ingat, akibat dosa, manusia terpisah dari Allah, manusia terhilang, manusia mati binasa, dan manusia mengalami kematian kedua. Jangan sampai itu terjadi. Mumpung hari masih siang, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita meresponi dengan benar karya penyaliban Yesus. Karena dosa manusialah dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia mengosongkan dirinya, dia menanggalkan atribut kealahannya demi kita manusia
yang berdosa ini, supaya manusia yang adalah gambaran Allah sendiri, dia mau pulihkan itu. Dia mau pulihkan itu supaya kita diperdamaikan, supaya kita boleh berfellowship lagi dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita beroleh kasih karunia Allah. Yang pertama, dengan jalan apa? Pertobatan. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa maksud daripada bertobat? Bagian A, berbalik 180 derajat. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari ciptaan yang lama kepada ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang B, di Roma 6 ayat 2 tadi. Mati dan bangkit bersama Kristus. Kita harus mati. Mati dalam hal apa? Mematikan keinginan daging kita. Mematikan hawa nafsu kita. Mematikan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Mematikan hal-hal yang duniawi. Dan kita bangkit bersama Kristus. Bagian C, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itu maksud daripada pertobatan. Kita harus bertobat. Tidak ada pilihan lain kecuali kita bertobat. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kita kembali kepada Sang Pencipta untuk diperdamaikan. Untuk dipulihkan. Untuk kita mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, Filipi 2 ayat 12. Dengan jalan apa untuk kita beroleh kasih karunia? Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Kristus. Yang kedua adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Yang A, menjadi hamba kebenaran. Ya, di Roma 6 tadi kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi diperhamba oleh kebenaran Kristus. Ya, menjadi hamba kebenaran. Yang B, ya kepada kehendak Allah dan tidak kepada dosa. Ya kepada kehendak Allah dan tidak kepada dosa. Yang ketiga, dengan jalan apa supaya kita beroleh kasih karunia Allah? Hidup bagi Allah. Galatia 2 ayat 20a. Ketepatan ini ayat emas saya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan cara apa? Yang A, membangun mezbah. Ya, selalu di setiap firman Tuhan yang saya sampaikan, pentingnya membangun mezbah, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Tuhan mau memulihkan hubungan kita, baik kita dengan Tuhan maupun kita dengan komunitas orang percaya atau sesama anak-anak Tuhan. Yang B, hasilkan buah-buah. Ya, ada buah-buah yang dihasilkan. Buah-buah apa? Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa. Dan yang C, berdampak. Ya. Mari kita lihat sebagai ayat penutup dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Silakan salah seorang baca. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Ya, inilah yang Tuhan mau, ya, sebagai respon kita, sebagai kerinduan kita dan sebagai kesukaan kita, bahkan sebagai gaya hidup kita untuk memperhatikan ya hidup kita dengan seksama, dengan cara bijak mempergunakan hidup ini, dengan cara benar, dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Ya, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Saya akan kupas ulang ya firman Tuhan malam hari ini dengan tema ditebus oleh kasih karunia. Ya, bagaimana kita sedang memasuki minggu sengsara, ya, mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan sudah berkorban demi kita, Tuhan sudah meregang nyawa demi kita, Tuhan sudah mencurahkan tubuh dan darahnya demi kita manusia yang berdosa ini. Akibat dosa manusia terhilang untuk selama-lamanya, manusia mati binasa, manusia terpisah dengan Allah, dan manusia mengalami kematian kedua. Dan itu satu kengerian yang teramat sangat, ya. Dan kita berdoa, kita semua terluput dari semuanya itu. Maksud daripada ditebus oleh kasih karunia, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang kita terima dengan cuma-cuma. Kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan. Ya. Kasih karunia ibarat hadiah mahal yang diberikan kepada seseorang yang tak pantas menerimanya. Bayangkan jika itu seorang narapidana atau seorang petinju yang sudah babak belur, tapi hadiah justru dipersembahkan kepada kita. Ya, Yesus melakukan itu bagi kita supaya kita tidak terhilang untuk selama-lamanya, supaya kita tidak mati binasa, supaya kita beroleh kehidupan kekal melalui penyaliban Yesus, ya, kematian dan kebangkitannya, supaya kita dilayakkan kembali, supaya kita dibenarkan kembali. Ingat Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, Yesus sudah mencurahkan tubuh dan darahnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Seluruh bagian tubuhnya sudah remuk, sudah hancur. Ya, darahnya banyak keluar. Ya, kalau kita merenungkan itu semua, siapa kita ini? Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah mati buat kita. Bahkan Tuhan juga sudah bangkit buat kita. Ingat, mereka yang tergantung di kayu salib dikatakan terkutuk. Yesus rela menerima itu supaya segala kutuk kita, kutuk dosa, kutuk pelanggaran, kutuk sakit penyakit, kutuk kematian, kutuk kebodohan, kutuk dari nenek moyang kita, kutuk dari orang-orang tua kita terdahulu, ya, kutuk sakit penyakit, kutuk adat istiadat, kutuk mengembara, dan apapun kutuk yang ada di hidup kita, sudah Tuhan patahkan, sudah Tuhan matikan itu di atas kayu salib, membuktikan Tuhan kita hidup. Ketika dia bangkit dari kematian, tidak ada satupun kutuk yang berkuasa atas kita. Perhatikan, kita beroleh kasih karunia. Apa yang harus kita lakukan? Dengan jalan apa? Yang pertama adalah pertobatan. Pertobatan yaitu berbalik 180 derajat, mati bangkit bersama Kristus, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Menjadi hamba kebenaran, ya, kepada kehendak Allah dan tidak kepada dosa. Yang ketiga, hidup bagi Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, membangun mezbah. Yang kedua, berbuah. Dan yang ketiga, berdampak. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana
Tuhan sudah mati dan bangkit demi kita yang dikasihinya. Mari responi kasih Tuhan yang sudah teramat besar dilimpahkan ke tengah-tengah kita, dan biarlah kasih Tuhan juga boleh memperdamaikan kita kembali. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita mulai kembali ada komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memperdamaikan kami melalui penebusan-Mu, penyelamatan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau curahkan ke tengah-tengah kami. Karena salib-Mu kami hidup, kami menang, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami akan terus mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami mau hari-hari ke depan kami pergunakan hidup kami lebih lagi, lebih bijak, lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mari materaikan benih firman-Mu ini ke dalam luluh hati kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur, umat-Mu yang selalu berterima kasih, umat-Mu yang selalu menghargai karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan terus mengingat karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami telah Kau layakan dan Kau benarkan, dan kami beroleh kehidupan baru di dalam Kristus. Kami beroleh kehidupan kekal di dalam Kristus ketika kami bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami boleh kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, dan kami mau hidup bagi Engkau. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.